Kembali lagi di channel Filomat. Video ini merupakan bagian dari episode ke-20 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Pada video ini, kita akan membahas soal-soal latihan tentang irisan himpunan. Bagi teman-teman yang belum menonton konsep irisan himpunan, teman-teman bisa nonton videonya di channel Filomat. Linknya sudah kami siapkan pada kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dimulai dari soal nomor 1. Diketahui ada himpunan P dengan anggota A, B, C, D, E, dan F. Dan himpunan Q dengan anggota B, C, D, himpunan R dengan anggota D, E, F, dan himpunan T dengan anggota E, F, G, H. Tentukan irisan berikut dan gambarkan diagram V-nya. Pertama, irisan antara himpunan P dan himpunan Q. Perhatikan apakah ada anggota himpunan Q yang sama dengan anggota himpunan P. Beberapa anggota himpunan Q sama, yaitu B, C, dan D. Maka dapat kita tulis irisan himpunan P dan Q sama dengan B, C, dan D. Perhatikan bahwa semua anggota dari himpunan Q menjadi anggota himpunan P. Oleh karena itu, kita gambarkan diagram V-nya. Pertama, gambar persegi panjang terlebih dahulu. Sebagai himpunan S, setelah itu kita gambarkan lingkaran kecil untuk himpunan Q, dan anggotanya ada B, ada C, dan ada D. Di luar lingkaran kecil ini, kita gambar lingkaran yang lebih besar cakupannya dan melingkupi semua area dari himpunan Q. Ini untuk himpunan P. Anggota himpunan P yang belum ditulis di wilayah anggota Q ada A, E, dan F. Lanjut ke soal yang B. Irisan himpunan R dan himpunan T. Beberapa anggota himpunan R menjadi anggota himpunan T, yaitu ada huruf E dan F. Berarti anggota dari irisan R dan T adalah E dan F. Perhatikan ada satu anggota himpunan R yang tidak menjadi anggota himpunan T, yaitu D. Oleh karena itu, gambar diagram V-nya adalah sebagai berikut. Kita gambar persegi panjangnya terlebih dahulu. Kemudian kita gambar lingkaran. Ini sebagai R. Dan lingkaran kedua sebagai area untuk himpunan T. Anggota yang sama antara himpunan R dan T ada E dan F. Anggota yang beda antara himpunan R dan T ada huruf D, dan di himpunan T ada G serta H. Lanjut ke soal yang C. Irisan himpunan Q dan R. Adakah anggota yang sama antara himpunan Q dan R? Perhatikan ada satu, yaitu huruf D. Jadi irisan Q dan R adalah D. Kita gambarkan diagram V-nya seperti pada yang B. Kita gambar persegi terlebih dahulu. Setelah itu, persegi sebagai himpunan semesta. Ada lingkaran kecil sebagai area untuk himpunan Q, dan ada lingkaran lagi di sebelahnya sebagai lingkaran untuk himpunan R. Anggota yang sama yaitu D, kita tulis di tengah sini. Anggota Q yang tidak menjadi anggota R ada C dan B. Kita tulis di sini B dan C. Dan anggota R yang tidak menjadi anggota Q ada E dan F. E dan F. Soal yang D, irisan antara himpunan Q dan himpunan T. Sama dengan, adakah anggota himpunan Q yang sama dengan anggota himpunan T? Ternyata tidak ada, sehingga irisan himpunan
Q dan T adalah himpunan kosong. Jadi, pada diagram V-nya akan kita gambar lingkaran yang saling terpisah, karena tidak terdapat irisan antara himpunan Q dan T. Pertama, kita gambar persegi dahulu sebagai himpunan S, kemudian dua lingkaran untuk himpunan Q, dan satu lingkaran lagi untuk himpunan T. Anggota himpunan Q antara lain ada B, C, dan D. Anggota himpunan T ada E, ada F, ada G, dan H. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui ada himpunan D di mana anggota himpunan D adalah bilangan asli dengan nilai antara 1 hingga 9. Kemudian ada himpunan E dengan anggota antara 3 hingga 12 dan himpunan F dengan anggota antara 5 hingga 10. Tentukan irisan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya dan gambarkan diagram V-nya. Sebelum itu, kita daftar anggota-anggota himpunan-himpunan yang sudah diketahui terlebih dahulu. Himpunan D memiliki anggota dimulai dari angka 2 karena tidak ada tanda sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan E dimulai dari angka 3 hingga 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan terakhir 12. Dan himpunan F, anggotanya dimulai dari angka 5 hingga 10. 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir ada angka 10. Setelah itu akan kita daftar himpunan atau irisan antar himpunan berikut. Dimulai A, irisan himpunan dari D dan E. Antara lain, himpunan D dan himpunan E. Perhatikan ada beberapa anggota yang sama, yaitu dari angka 3 hingga angka 8. Berarti anggota irisan D dan E antara lain 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir 8. Setelah itu kita gambarkan diagram V-nya. Pertama, kita gambarkan persegi panjang sebagai wilayah dari himpunan semestanya. Kemudian kita gambarkan dua lingkaran yang saling tumpang tindih. Di sebelah kiri untuk himpunan D, satunya untuk himpunan E. Anggota yang sama kita tuliskan di tengah, dimulai dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anggota D yang tidak menjadi anggota E kita tuliskan di sini, yaitu angka 2. Dan anggota himpunan E yang tidak menjadi anggota himpunan E ada angka 9, 10, 11, dan 12. Soal yang B, irisan antara himpunan D dan F sama dengan antara D dan F. Perhatikan ada anggota yang sama dimulai dari angka 5, 6, 7, dan 8. 5, 6, 7, dan 8. Kita tuliskan di sini 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita gambarkan diagram V-nya untuk soal yang B. Sama seperti di atas, pertama kita gambar persegi panjang terlebih dahulu. Setelah itu, himpunan S, kita gambar dua lingkaran yang saling berhimpit. Lingkaran sebelah kiri untuk himpunan D, dan lingkaran yang sebelah kanan untuk himpunan F. Anggota yang sama kita tulis di tengah. Ada angka 5, ada angka 6, ada angka 7, dan angka 8. Anggota D yang tidak menjadi anggota F ada angka 2, ada angka 3, dan terakhir ada angka 4. Dan anggota F yang tidak menjadi anggota D antara lain angka 9 dan 10. C, irisan antara
himpunan E dan himpunan F. Sama dengan antara himpunan E dan himpunan F ada beberapa anggota yang sama dimulai dari angka 5, 6, 7, 8, 9, hingga 10. Kita tulis di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata semua anggota himpunan F merupakan bagian dari anggota E. Oleh karena itu, bentuk diagram Venn-nya agak berbeda dengan diagram Venn pada soal A dan B. Kita tuliskan di sini. Diagram Venn untuk soal C. Pertama, kita gambar persegi panjang terlebih dahulu. Untuk himpunan S, setelah itu, kita gambar area lingkaran yang kecil. Untuk himpunan E, dan area yang lebih besar untuk himpunan, kebalik, area yang lebih kecil untuk himpunan F, dan area yang lebih besar untuk himpunan E. Anggota F antara lain ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Anggota E yang tidak menjadi anggota F dimulai dari angka. Ada angka 3, ada angka 4, ada angka 11, dan angka 12. Soal yang D, irisan antara himpunan D, himpunan E, dan himpunan F. 3 himpunan sekaligus, kita akan mencari irisannya. Ada beberapa anggota yang sama dimulai dari angka 5, 6, 7, 8. Perhatikan, anggota F ada 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan anggota E ada 5, 6, 7, 8. Dan anggota D ada 5, 6, 7, 8. Jadi di sini kita tulis 5, 6, 7, dan 8. Karena D memiliki irisan dengan E, dan E juga memiliki irisan dengan F, maka dapat kita gambarkan sebagai berikut ini. Kita gambar yang agak besar. Di sini himpunan semesta. Kemudian kita gambarkan hubungan antara himpunan E dan himpunan F terlebih dahulu. Ada lingkaran kecil yang menunjukkan himpunan himpunan F dengan anggota dimulai dari angka 5, 6, 7, dan 8. Di sini ada angka 5, ada angka 6, ada angka 7, dan ada angka 8. Juga ada angka 9, dan angka 10. Setelah itu kita gambar lingkaran di luarnya. Ini sebagai himpunan E. Himpunan E memiliki anggota yang bukan menjadi anggota F, antara lain ada angka 3. Kita tuliskan di sini. Kemudian ada angka 4. Setelah itu ada angka 5. Ada angka 3, 4, ada angka 11, dan angka 12. Terakhir, kita akan menggambarkan diagram Venn untuk himpunan D. Perhatikan, himpunan D memiliki irisan dengan himpunan E dan F. Oleh karena itu, gambarnya kita taruh di sini. D. Anggota yang menjadi irisan himpunan D, E, F berada di tengah sini, yaitu angka 5, 6, 7, dan 8. Kemudian, anggota yang menjadi irisan antara himpunan D dan E ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu, untuk D dan F juga sama, ada 5, 6, 7, 8. Dan anggota himpunan D sendiri yang tidak menjadi irisan anggota E
dan F antara lain ada angka 2. Sini ada angka 2. Maaf, ini ada kesalahan sedikit. Ini harusnya 3-nya kita taruh di sini. Ini 2-nya kita hapus. E, F, E, D, E ada angka 3. Oke, sekian pembahasan video tentang pembahasan soal-soal latihan irisan. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.